Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai konsep ruang dan habitat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ibulza, NIM 201020404011 dari kelas Tadris Biologi 3A dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lakdiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu habitat. Habitat adalah tempat di mana organisme yang hidup atau tempat di mana manusia dapat menemukan organisme tersebut. Habitat identik dengan tempat tinggal suatu organisme, yang nantinya dalam habitat tersebut mereka mulai berkarya dan melakukan kegiatan sehari-hari yang akhirnya membentuk ekologi atau nias. Ekologi membagi habitat berdasarkan banyak aspek dan komponen, umumnya terdiri atas daratan dan perairan. Dalam bentuk ekologi ini, timbul definisi baru yaitu satu mikrohabitat, kedua makrohabitat. Selanjutnya yaitu habitat menurut waktu Pranagita 1996 membagi 4 habitat yaitu pertama habitat konstan. Habitat konstan yaitu habitat yang secara terus-menerus berada pada keadaan baik ataupun keadaan tidak baik. Yang kedua yaitu habitat semusim. Habitat semusim yaitu habitat yang kondisinya secara teratur berdasarkan hingga habitat tidak menentu, yaitu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang bervariasi dan diselingi oleh kemungkinan kondisi kurang baik yang lainnya juga bervariasi. Yang keempat, habitat pastoral. Temporal itu habitat dengan periode kondisi baik yang berlangsung singkat serta diikuti oleh periode dengan kondisi kurang baik dan berlangsung sangat lama. Selanjutnya yaitu habitat menurut fungsi ruang. Habitat menurut fungsi ruang dapat dibagi menjadi tiga. Yang pertama, habitat berkesinambungan, yaitu kondisi yang luas melebihi daerah yang mampu dijajah oleh makhluk hidup. Yang kedua, habitat terputus-putus, yaitu kondisi baik dan tidak berselang-seling, makhluk hidup mudah menyebar dari suatu tempat ke tempat lain. Yang ketiga, habitat terisolasi, yaitu area yang terbatas serta terpisah jauh dengan area lainnya. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu nice. Relung atau nice dalam ekologi merujuk pada posisi unik yang ditempati oleh suatu spesies tertentu berdasarkan rentang fisik yang ditempati dan peranan yang dilakukan di dalam komunitasnya. Konsep ini menjelaskan suatu cara yang tepat dari suatu organisme untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya. Nice, relung ekologis yaitu ruang fisik yang diduduki oleh suatu organisme berikut peranan fungsionalnya. Grinnell atau nice sama dengan mikrohabitat. Charles Elton, nice yaitu status fungsional suatu organisme dalam komunitasnya. Selanjutnya yaitu pembagian nice. Pembagian nice dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama nice spatial. Dalam spatial ini dibagi lagi menjadi yaitu longitudinal, vertikal, horizontal. Kedua, nice fisikokimia, yaitu pH, oksigen, suhu, dan kecepatan arus. Yang ketiga, nice tropik. Keempat, nice temporal, yaitu diurnal, noktural, dan periodisitas. Selanjutnya yaitu definisi relung ekologi. Menurut Kendijk 1963, relung ekologi suatu hewan sebagai status fungsional hewan tersebut di dalam habitat yang ditempatinya berdasar adaptasi fisiologis, struktural, dan perilakunya. Yang kedua, Hutchinson 1957 memperkenalkan konsep relung ekologi multidimensi, dimensi N dengan tiap kisaran toleransi terhadap suatu faktor lingkungan dianggap sebagai satu dimensi. Sementara, persyaratan hidup suatu hewan pasti menyangkut banyak dimensi. Hal inilah yang akan membentuk karakter parsial suatu nice. Nice pokok, fundamental nice, dan nice sesungguhnya, realized nice. Selanjutnya yaitu dimensi relung. Dimensi relung adalah toleransi terhadap kondisi-kondisi yang bervariasi, contohnya kelembapan, pH, temperatur, kecepatan angin, aliran air, dan sebagainya, dan kebutuhannya akan sumber daya alam yang bervariasi. Relung dimensi dibagi menjadi 2,
yaitu pertama, relung dua dimensi, contohnya adalah hubungan temperatur dan salinitas sebagai bagian dari relung kerang di pasir. Yang kedua, relung tiga dimensi, contohnya adalah hubungan temperatur pH dan ketersediaan makanan sebagai bagian dari relung suatu organisme. Baiklah, mungkin sekian materi dari saya membahas mengenai konsep ruang dan habitat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.